Di antara kabut yang turun dari puncak Masen Rempulu, di tanah subur yang menumbuhkan keberanian dan kehormatan, lahirlah seorang putra bangsa yang kelak menjadi legenda dari tanah Enrekang, Abu Bakar Lambogo. Lahir pada tahun 1913 dari pasangan Haji Lambogo Petana Bali dan Inambe, Abu Bakar tumbuh di lingkungan bangsawan Enrekang. Rakyat menyapanya dengan penuh hormat Puang Bakarang. Namun darah kebangsawanannya tak membuatnya berdiam dalam kemewahan. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi tegas, berani, dan sederhana. Baginya, menjadi bangsawan bukan berarti hidup di atas rakyat, melainkan berdiri di depan rakyat, membela dan melindungi mereka dari penindasan penjajah. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, gema kemerdekaan menggema hingga ke Enrekang. Para pemuda, tokoh adat dan bangsawan bersatu membentuk Pemuda Nasional Indonesia pada September 1945. Dalam organisasi itu, Abu Bakar Lambogo diangkat sebagai wakil ketua. Ia segera menggerakkan rakyat untuk mempertahankan Republik dari kembalinya Belanda melalui nikah. Ia sadar, perjuangan tak bisa dilakukan sendiri. Maka, ia menyatukan kekuatan pejuang di Masen Rempulu, membentuk Badan Perjuangan Republik Indonesia, BPRI, cabang Enrekang. Tanggal 21 Januari 1947, sejarah baru tercipta. Dalam sebuah konferensi di Paceke, para pejuang Masen Rempulu memutuskan membentuk Batalion 1 Masen Rempulu dengan Abu Bakar Lambogo sebagai komandannya. Tokoh-tokoh besar turut serta, Andi Sose, Andi Manyulei, M. Amin, dan Andi Bakoladi. Mereka bahu-membahu mengatur strategi menghadapi musuh yang kian dekat. Meski gangguan dari pasukan KNIL membuat operasi batalion tak sempurna, semangat mereka tak pernah padam. Di bawah komando Puang Bakarang, rakyat Enrekang tidak pernah menyerah. Tanggal 12 Januari 1946, pasukan sekutu Danika mulai memasuki kota Enrekang. Rakyat tahu, di balik bendera sekutu, Belanda bersembunyi membawa ambisi penjajahan baru. Maka terjadilah pertempuran besar di Cendana, Sosok. Abu Bakar Lambogo bersama Andi Singkang memimpin sekitar 150 laskar dengan hanya 8 pucuk karabin. Mereka menghadapi 2 peleton KNIL dan 1 peleton polisi Nika yang dipimpin Kapten Gerardus Agustus Blum. Meski kalah dalam jumlah dan senjata, para pejuang berhasil memukul mundur musuh. Belanda tidak mengenal hutan, tebing dan lembah Enrekang, tetapi Abu Bakar dan rakyatnya mengenal setiap batu, setiap aliran sungai, dan itulah kekuatan sejati mereka. Cinta pada tanah air. Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Pada 19 Februari 1947, kontak senjata di Buntu Batu menelan banyak korban. Sebulan kemudian, Maret 1947, Abu Bakar kembali memimpin perlawanan di wilayah Maiwa. Peluru musuh menembus pahanya, 4 anak buahnya gugur. Ia akhirnya tertangkap oleh pasukan KNIL. Di tangan musuh, ia disiksa dengan kejam. Dan dalam akhir yang memilukan, kepalanya dipenggal dan dipertontonkan di pasar Enrekang. Anak buahnya dipaksa mencium kepala sang komandan. Sebuah penghinaan yang justru membangkitkan rasa hormat dan duka mendalam bagi rakyat Masen Rempulu. Jenazah Abu Bakar Lambogo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Enrekang, Blok A Garing 10. Di batu nisannya tertulis tanggal wafat 26 Juni 1947, meski beberapa catatan menyebutkan 13 Maret 1947 sebagai hari gugurnya. Tahun 1958, Presiden Insinyur Soekarno menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Kapten Abu Bakar Lambogo melalui piagam nomor 36840. Namanya kini diabadikan di berbagai tempat. Jalan Kapten Abu Bakar Lambogo di Makassar dan Enrekang, alun-alun Abu Bakar Lambogo di Batili, serta monumen BPRI Masen Rempulu di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 57, Kota Enrekang berdampingan dengan Monumen Harimau Indonesia.
Kematiannya memang mengenaskan, tetapi itulah harga yang dibayar seorang patriot sejati. Ia gugur bukan karena kalah, tetapi karena memilih untuk tidak menyerah. Melawan musuh adalah lebih utama dari segalanya. Kapten Abu Bakar Lambogo. Kini, tugas generasi muda adalah melanjutkan nyala semangat itu, menjadi pelajar, pekerja, dan pemimpin yang jujur dan tangguh. Karena kemerdekaan bukan sekedar hadiah, tapi warisan yang harus dijaga. Abu Bakar Lambogo, sang kapten dari tanah Enrekang, pahlawan yang menolak tunduk pada penjajah dan memilih mati dalam kehormatan. Namamu terukir di tanah kelahiranmu, dan semangatmu abadi di dadah kami, anak-anak bangsa Indonesia. Terima kasih pahlawan.